wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi di acara Digital Learning, di mana lagi kalau bukan di Skakas TV. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, akan ada sedikit kalimat motivasi seperti itu ya. Jadi, mari belajar bahasa Indonesia santun dalam berbahasa. Materi kali ini yaitu teks anekdot. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang teks anekdot ini, ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melaporkan pengertian teks anekdot, yang kedua, melaporkan hasil analisis makna tersirat teks anekdot. Nah, jadi kenapa sih teks anekdot ini penting untuk kita pelajari? Jadi ternyata ada beberapa poin-poin tujuan yang harus kita ketahui tadi. Nah, untuk bab teks anekdot ini ada beberapa pokok materi. Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis, kemudian mengevaluasi makna tersirat, kemudian menyimpulkan makna, menganalisis struktur, dan menyusun teks anekdot. Ada 5 poinnya. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah bagian yang paling pertama, yaitu definisi, ciri, dan jenis teks anekdot. Nah, untuk pengertian dari teks anekdot sendiri itu secara garis besar kita ambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi kita punya beberapa poin tentang pengertian atau definisi dari teks anekdot itu sendiri. Yang pertama, dia merupakan cerita singkat, kemudian yang kedua, dia menarik. Menariknya karena apa? Menariknya karena lucu dan mengesankan. Siapa yang dibahas? Yang dibahas biasanya mengenai orang penting atau orang terkenal. Kemudian berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi ada beberapa poin dari pengertian atau definisi teks anekdot ini. Nah, kira-kira kalau misalkan yang diceritakan bukan orang penting atau bukan orang terkenal, apakah bisa? Nah, nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang itu. Yang pertama harus dipahami adalah mengenai pengertian. Pengertiannya tadi, cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi di dalam pengertian atau definisi teks anekdot ini sendiri ada beberapa poin yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, cerita singkat, menariknya karena lucu dan mengesankan. Kemudian siapa yang dibahas? Yang dibahas adalah orang terkenal atau orang yang penting. Kemudian berdasarkan apa yang diceritakan? Yaitu berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau kehidupan yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk itu teks anekdot ini berarti cerita yang lucu gitu ya, cerita singkat yang lucu, tapi bukan lawakan, bukan candaan. Kenapa? Mengapa dia bukan candaan? Mengapa dia bukan lawakan? Karena tujuan dari adanya teks anekdot ini adalah sebuah kritikan. Sebuah kritikan yang ditunjukkan oleh seseorang atau untuk sesuatu hal di mana tujuannya ini untuk menciptakan sesuatu hal yang lebih baik. Nah, untuk topik teks anekdot sendiri itu berbagai macam. Contohnya, bisa dari pendidikan, bisa dari lingkungan atau dari kebersihan. Yang dimana biasanya kritikan yang ditunjukkan untuk pendidikan ini adalah kritikan yang diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan lebih baik tentunya. Nah, agar kritikan atau teks anekdotnya ini lebih pas gitu ya, teks anekdot ini digunakan karena di dalam teks anekdot itu sendiri cerita singkat ini harus menarik. Gimana supaya menarik? Ya itu tadi, dihadirkanlah sebuah kelucuan, dihadirkanlah sebuah hal yang mengesankan. Supaya apa? Supaya tersampaikan dengan baik kritikannya. Karena tadi seperti yang di awal sebelum pembelajaran ada kata-kata santun dalam berbahasa. Jadi sebelum kita mengungkapkan sesuatu, sebelum kita menyampaikan sesuatu yang tujuannya mengkritik, kita juga harus paham dan kita juga harus benar-benar hati-hati dalam menyampaikan kritikan kita tadi. Nah, inilah fungsinya kita belajar teks anekdot. Terjawab ya sudah kenapa belajar teks anekdot itu penting, supaya kita tahu gitu santun dalam berbahasa itu seperti apa ketika kita menyampaikan kritikan kepada orang penting gitu ya, kepada orang yang terkenal, supaya kritikan kita didengar dan tidak terkesan menjatuhkan orang lain. Nah, ini tadi diselipkan hal-hal menarik. Hal-hal menariknya seperti apa? Hal-hal yang lucu dan mengesankan seperti itu. Nah, jadi
Untuk pengertian dan definisinya sebatas itu, kemudian juga sudah mulai ada gambaran kenapa kita harus belajar teks anekdot gitu ya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Jadi, mulai dari pengertian atau definisinya, kemudian ternyata teks anekdot itu juga punya tujuan, yaitu tujuannya kritikan. Gimana cara kritiknya? Ya kritiknya harus dengan cara-cara yang santun, seperti itu. Nah, untuk teks anekdot sendiri tadi ada dikatakan bahwasannya dia harus berdasarkan dengan kejadian yang sebenarnya, berarti berdasarkan fakta, seperti itu. Tetapi kalau misalkan cerita atau teks anekdot yang rekaan kira-kira ada tidak ya? Ternyata rekaan itu ada. Kenapa ada? Bukan berarti ada karena semata-mata dibuat-buat seperti itu, bukan, tetapi rekaan yang terdapat di dalam teks anekdot adalah modifikasi. Karena apa? Karena kita mau memunculkan cerita singkat yang menarik. Makanya supaya menarik tadi kita harus modifikasi. Jadi tidak semata-mata sama persis gitu ya, sama persis sama kejadiannya, tetapi kita punya beberapa hal yang kita jadikan modifikasi, kemudian nanti jadinya bukan cerita yang sangat-sangat nyata, bukan, tetapi karena sudah mengalami proses modifikasi, jadi dia bisa dikatakan sebagai teks anekdot yang sifatnya itu rekaan gitu ya. Tapi rekaannya gimana? Rekaannya tetap harus merujuk pada yang namanya fakta. Jadi kita tidak boleh sembarangan mereka-reka. Jadi karena kita tadi mau mengkritik, tujuan mengkritiknya apa? Untuk menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik. Jadi tidak boleh mengada-ada. Jadi namanya rekaan, namanya modifikasi tetap harus merujuk pada yang namanya kejadian aslinya atau faktanya gitu ya. Nah, mungkin pembelajaran teks anekdotnya sampai di situ dulu. Pokoknya adalah tentang pengertian, kemudian tentang tujuan dari teks tersebut, kemudian seberapa penting dipelajari teks anekdot. Jadi ada beberapa poin gitu ya. Kemudian tadi pengertian-pengertiannya juga sudah dijelaskan. Jadi untuk pembelajaran kali ini mungkin cukup sampai di situ dulu. Yang harus penting dan dipahami adalah bahwasanya teks anekdot bukan semata-mata untuk menghadirkan hal-hal yang sifatnya lucu, tapi dia punya tujuan yang paling penting yaitu kritikan, ya, kritikan yang disampaikan secara santun. Untuk apa? Untuk menciptakan sesuatu hal yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya untuk membahas materi anekdot tentunya masih, tapi dengan bahasan pokok materi yang berbeda. See you, selamat belajar.